Lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat. Terima kasih. Mungkin singkat. Akhirnya muncul juga dalang dibalik isu ya ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo, salam hormat dari saya. Akhirnya keluar semua ya orang yang selama ini menggaungkan isu ijazah palsu Bapak. Rizik, kau pikir kau siapa di negara Republik Indonesia ini? Mau ngatur-ngatur Bareskrim, ya? Mau ngatur-ngatur Polda Metro Jaya? Tolong bilang sama Kapoldanya untuk tidak abaikan saja laporan Pak Jokowi. Kau pikir kau siapa? Kau bukan siapa-siapa, cuma sampah masyarakat. Ya, lagi-lagi Rizik Syihab, lagi-lagi ada Rizik Syihab. Setiap ada kegaduhan, setiap ada momen-momen yang selalu bikin masyarakat resah, gaduh, lagi-lagi itu ada kaitannya dengan Rizik Syihab. Ya, teman-teman sudah pasti menduga kegaduhan apa itu. Kali ini adalah tentang ijazah palsu Pak Jokowi, ya, isu ijazah palsu. Ternyata mereka yang mengembuskan ijazah palsu, ya, yaitu salah satunya adalah Rismon, ya. Ketahuan ternyata dia itu dekat dengan Rizik Syihab, ya. Laki-laki mereka yang bikin gaduh, bikin huru-hara, bikin resah masyarakat, rakyat di negeri ini, laki-laki mereka ada hubungannya dengan si Rizik Syihab ini. Belum lama kita dengar kemarin ada para jenderal-jenderal yang sepakat ingin agar Gibran ini diturunkan menjadi presiden, menjadi wakil presiden, diturunkan menjadi wakil presiden, ya. Minta itu kesepakatan dari jenderal-jenderal, ya. Kita sudah dibuat kebingungan. Kenapa kok jenderal-jenderal bisa ada perkataan semacam itu? Semua rakyat masyarakat, terutama mereka pecinta Pak Jokowi, tentunya sangat bingung. Kenapa seorang jenderal bisa mengatakan demikian? Tapi ketika ternyata, ya, mereka para jenderal itu ternyata lagi-lagi dekat dengan si Rizik Syihab ini, ya. Lagi-lagi dekat dengan Rizik Syihab. Jadi ketika kita sudah tahu Rizik Syihab ini dekat dengan para jenderal-jenderal ini, ya, kita sudah bisa menebaknya, ya. Jadi kita bisa memaklumi kenapa para jenderal-jenderal yang sudah senior, yang sudah sepuh, ya, bisa pemikirannya seperti itu. Kita jadi bisa maklum biang keroknya adalah siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab. Lagi-lagi Rizik Syihab, lagi-lagi di sini. Dan akhirnya ketika Rismon yang ternyata ketahuan, ya, dia ternyata dekat dengan Rizik Syihab, akhirnya si Rismon, ya, ini mendapat, si Rismon dan si Rizik ini mendapatkan tamparan keras habis-habisan dari mak-mak ini, ya. Ya, nanti kita simak videonya mak-mak yang menampar habis-habisan, ya, si Rizik dan si Rismon ini. Ya, saya salut dengan mak-mak ini, ya. Beliau begitu lantang, tegas, keras, ya. Memang kita harus dengan orang-orang seperti Rizik Syihab ini harus tegas, harus lantang, karena melawan orang-orang yang jelas-jelas menyuarakan kebatilan dengan suara lantang, dengan suara keras, maka kita harus melawannya dengan keras dan tegas. Jangan sampai suara kita, intonasi kita kalah dengan gertakan si Rizik Syihab. Karena orang-orang semacam itu harus dilawan dengan ketegasan pula, ya. Kita sudah tahu track recordnya. Ya, baik, kita simak saja kita simak saja tamparan keras dari mak-mak ini kepada si Rizik Syihab dan kepada Rismon, ya. Semoga mereka berdua ini mendengarkan tamparan keras dari mak-mak ini supaya mereka, ya semoga disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita simak saja dan saya undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat. Terima kasih. Mungkin singkat. Akhirnya muncul juga dalang dibalik isu ya ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo, salam hormat dari saya. Akhirnya keluar semua, ya, orang yang selama ini menggaungkan isu ijazah palsu Bapak. Rismon, ente ini akan bengaknya luar biasa, ya. Sekarang malah berlindung di bawah ketek si Rizik. Tak punya nyali kau, bikin malu orang Sumatera Utara aja kau. Kata Rismon, kata Rizik,
Lawan terus, tegakkan. Insya Allah masyarakat mendukung. Masyarakat mana yang mendukung? Apa yang boleh tegakkan? Kesalahan kalau ditegakkan. Yang betul aja kok, Beb. Kata Rismon, harusnya laporannya tim TPUA di Bareskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, ya, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghasutan. Dari mana kau belajar hukumnya? Ah, Rismon? Kau yang menuduh orang ijazah palsu, kau yang membuktikan. Kenapa pula Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya? UGM harus membawa dokumen Pak Jokowi, habis itu baru kau analisa. Kenapa? Udah hilang akal kau. Terus dibilangnya lagi. Ya. Saya kira ini semoga, kata dia, saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Bapak Prabowo Subianto. Ngapain Prabowo Subianto mantau perkara kau ini? Gak dengar kau tuh pidato Pak Prabowo barusan, ya? Bentar lagi dia pula yang bermasalahkan. Tanggung jawab kau sendiri, Mon. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Gentleman kau sikit. Terima kasih, Beb. Terima kasih atas dukungannya. Penjilat kau. Terima kasih, Beb. Aduh, kau pikir si Rizik itu bagus sekali? Betul. Dialah biang kerok kerusuhan di negara Republik Indonesia ini. Dialah orang yang mau mendirikan negara khilafah. Terus katanya lagi, kan? Jadi ini diproses di pengadilan, ya. Kalau terbukti asli baru boleh melapor ke pencemaran nama baik. Kalau terbukti palsu ya dipenjara. Dianya, kata si Rizik. Zik, enak kali muncung kau tuh. Setiap orang menuduh, dia yang harus membuktikan. Bukan yang tertuduh yang harus menunjukkan ijazah aslinya baru kau teliti. Kata dia, jadi prosesnya jangan dibalik. Kau yang membolak-balik prosesnya. Proses ini dijalankan Bapak Joko Widodo sudah benar. Kau aja yang membolak-balikkannya. Zik, rakyat Indonesia sudah pintar. Gak usah kau akal-akali dengan akal bulus kau itu. Terus kata Rizik lagi, ya, jadi kita minta Bareskrim kerja. Polda Metro Jaya, tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Rizik, kau pikir kau siapa di negara Republik Indonesia ini? Mau ngatur-ngatur Bareskrim, ya, mau ngatur-ngatur Polda Metro Jaya, tolong bilang sama Kapoldanya untuk tidak abaikan saja laporan Pak Jokowi. Kau pikir kau siapa? Kau bukan siapa-siapa, cuma sampah masyarakat. Kata Rizik lagi, karena kata dia, toh nanti bisa dibuktikan ya pencemaran atau bukan pencemaran terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Pikiran kau itu ya kan? Nampak kali kau tukang adu domba. Kita buktikan aja nanti di pengadilan. Bapak Joko Widodo pantang mundur Pak, maju terus. Biar orang ini sadar diri semuanya. Buat kau Rismon ya. Gak ada lagi apa namanya? Sama orang yang selalu membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, kau mau bernaung sama orang seperti itu. Gak habis pikir aku nih kau. Orang pintar jadi bengak. Inilah kalau bergaul dengan orang yang tidak bagus, orang yang tidak betul. Rismon, selamat ya. Jumpa sama Pak Jokowi di pengadilan. Mudah-mudahan kau dituntut dengan tuntutan yang seberat-beratnya biar kau sadar diri.